Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Zahra Pratiwi. Di sini saya akan membahas tentang salah satu materi dari fisika dasar, yaitu gaya. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa sih definisi dari gaya itu? Gaya adalah interaksi apapun yang membuat benda bermassa mengalami perubahan gerak. Kita sering dengar kan yang namanya hukum Newton. Apa sih hukum Newton itu dan apa kaitannya sama gaya? Di sini kita bisa lihat dua contoh. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini bahwa sebelumnya tadi tuh, gaya adalah interaksi apapun yang membuat benda bermassa mengalami perubahan. Dan definisi dari hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Kedua contoh ini memperlihatkan hubungan antara gaya dan gerak. Hukum Newton itu dibagi menjadi tiga. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, di mana bunyi dari masing-masing hukum Newton ini berbeda. Dan pada hukum 1 Newton menyatakan rumusan jika sigma F sama dengan 0, di hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, dan di hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Jika kalian ingin membaca bunyi-bunyinya, masing-masing bunyinya, kalian bisa skip dulu video ini. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih terperinci mengenai hukum 1 Newton. Di mana pada hukum 1 Newton, benda yang diam cenderung tetap diam atau malas bergerak, sedangkan benda yang sedang bergerak cenderung tetap bergerak atau malas berhenti. Ini juga disebut sebagai kelembaman atau inersia. Ukuran kuantitas kelembamannya adalah massa. Kita bisa lihat atau kita bisa baca contohnya di bawah ini. Kalian bisa baca dan skip dulu, dan pause dulu video ini maksudnya. Lanjut aja, langsung hukum 2 Newton. Kita tahu tadi kan rumusnya sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah gaya resultan dan M itu adalah massa, lalu ada A itu percepatan. Jumlah gaya dari hukum 2 Newton itu lebih dari satu. Ada gaya searah gerak dan gaya berlawanan arah gerak. Kalau gaya searah gerak itu bertanda positif, dan yang berlawanan itu bertanda negatif. Contohnya nih, aku bakal jelasin sedikit. Di sini dimisalin eh, ada benda dan panah-panah ke kanan ke kiri ini adalah gaya, arah gayanya ya. Tadi kan kalau gaya searah gerak itu bertanda positif, ini yang searah F1 dan F3 itu berarti bertanda positif, dan gaya berlawanan arah gerak bertanda negatif. Ini yang F2 itu berlawanan arah gerak, sehingga dapat dituliskan F1 min F2 plus F3 sama dengan 0. Selanjutnya, yang terakhir, ada hukum 3 Newton. Di mana tadi telah kita tahu bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Itu rumusnya gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Ini adalah 3 contohnya dan pengaplikasiannya. Kalian bisa pause dulu video ini dan membacanya. Ini udah benar-benar cukup jelas. Kalau misalkan kalian baca, tapi aku bakalan pilih satu aja contoh. Ini kayak misalkan hubungan aksi dan reaksi yang dimaksud di hukum 3 Newton ini. Ketika seorang berjalan di lantai, telapak kaki mendorong lantai. Itu merupakan contoh dari aksi. Nah, sebagai reaksinya, lantai mendorong telapak kaki sehingga orang dapat berjalan. Itu merupakan contoh dari penerapan hukum 3 Newton, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Selanjutnya, kita berada pada kesimpulan, di mana ini yang menurut aku benar-benar penting. Kalian bisa perhatiin, gaya aksi dan reaksi tidak saling menghilangkan.
di mana artinya itu aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Jadi mereka nggak saling menghilangkan. Ada pula contohnya di sini ketika orang menendang bola terdapat reaksi atau aksi yang merupakan gaya dari kegiatan itu. Lalu ada gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda. Contohnya, di sini, saat sebuah benda digantung dengan seutas tali, maka benda menarik tali ke arah bawah. Itu merupakan aksi. Sebagai reaksinya, tali menahan benda ke arah atas. Tali menahan benda ke arah atas itu merupakan reaksi. Nah, perlu diperhatikan bahwa gaya normal dan gaya berat yang bekerja pada benda yang diletakkan di atas benda lain dan tegangan tali serta gaya berat pada benda yang tergantung pada seutas tali adalah bukan pasangan dari aksi reaksi. Oke, selesai dan sekian. Juga terima kasih karena telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.